Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang lalu pernah kami sampaikan ya dengan tema baiti jannati. Walaupun itu bukan hadis, tapi itu bisa menjadi satu motivasi ingin menciptakan ya keluarga atau rumahnya itu laksana surga. Nah, sehingga sampai yang pada saat itu seorang laki-laki apapun yang diperintahkan oleh Abu Nawas mau dia lakukan karena saking ingin bahagia. Tapi sesungguhnya yang namanya bahagia itu apa sih? Nah, ini. Kalau menanya ya, atau bertanya kepada yang tunanetra, pasti ketika bahagia itu apa? Saya akan bahagia kalau bisa melihat. Kalau nanyanya ke yang tunarungu, maka ketika ditanya apa itu bahagia, pasti dia akan jawab bahagia itu kalau saya bisa mendengar. Begitu juga kalau ditanya kepada orang yang botak, maka dia akan menjawab saya akan bahagia kalau rambutnya tumbuh kembali, dan seterusnya. Tapi ada konsep dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bahagia. Ya. Arba'un min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu sholihah wa auladuhu abroron wa khulatuhu sholihin wa rizquhu fi baladihi. Rawahu Dailami. Ada 4 macam tentang ya faktor pendukung bahagia. Yang pertama adalah istri yang solehah. Yang kedua adalah anak yang mau berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga adalah kalau lingkungannya ini yang baik-baik. Dan yang keempat adalah apabila rezekinya itu diperoleh di negerinya sendiri. Kita lihat satu persatu. Yang pertama tadi bisa menjadi faktor kebahagiaan adalah wanita yang solehah. Wanita yang solehah itu seperti apa? Kalau melihat ya dalam firman Allah ayat yang ke-34 ya, disebutkan fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Jadi wanita yang solehah itu dia nurut ya, dan dia bisa menjaga dirinya ketika ya suami tidak ada di rumah, seperti yang diperintahkan oleh Allah. Nah, jadi bisa menjaga diri betul ketika suaminya katakan sedang bekerja. Makanya juga didukung oleh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nisa man saraka idza absarta wa tuti'uka idza amarta wa tafadu gaibataka fi nafsiha wa malika. Jadi yang disebut wanita yang solehah ya, itu adalah menyenangkan apabila kamu lihat. Jadi kalau suaminya melihat kepada istrinya itu menyenangkan suaminya, dia bersolek justru untuk suaminya ya, tidak sebaliknya. Mau arisan menor-menor, bedaknya tebel, lipstiknya merah kayak habis makan ayam hidup-hidup ya, tapi bukan untuk suaminya, justru malah untuk orang lain. Padahal di sini ya wanita yang solehah menyenangkan apabila suaminya melihat.
Jadi ketika suami datang dari kantor, umpamanya pas ada di rumah, istrinya disambut dengan baik, senyuman, wah sudah siap dengan dandanannya yang bagus. Bukan ini pulang dari kantor suaminya malah istrinya udah pakai daster, sobek-sobek lagi, rambutnya amburadul kayak mak lampir, wah sudah nggak karu-karuan. Kalau itu bagaimana akan bisa jadi senang? Pantas kalau akhirnya punya will, ya, wanita idaman lain, ya dikarenakan dia tadi tidak bisa menservis suaminya. Makanya tadi ya, yang pertama yang disebut dengan istri yang soleha atau wanita yang baik itu apabila suaminya melihat maka menyenangkan suaminya, ya. Kemudian yang kedua, watuti muka ida amarta. Jadi nurut, ya, ketika suaminya memerintahkan, atau nurut ketika kamu perintahkan. Tapi dalam hal ini adalah yang tidak bertentangan dengan syariat. Ya, kalau bertentangan dengan syariat Islam nggak boleh dituruti. Umpama, bah ini beras sudah nggak ada, kok suami nyuruh, kamu udah curi aja itu punya tetangga, nah itu nggak boleh. Atau besok lagi udah korupsi aja supaya cepat kaya dan seterusnya, maka ini tidak boleh. Pokoknya semua perintah suami yang tadi bertentangan dengan syariat Islam tidak boleh diturutin. Tapi yang memang itu sesuai dengan syariat, apalagi menjadi kewajiban seorang istri, tolong saya dibuatkan kopi, tolong saya kepengen sarapan, ya digorengkan telur, ya itu mah memang menjadi satu kewajiban istri, itu tidak boleh nolak. Termasuk ajakan suami ya kepada istrinya ketika ya punya hajat kepada istrinya, kalau pas tidak ada halangan uzur syar'i, ini harus mau. Nah ini yang kedua yang dikatakan istri soleha adalah seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga, wa tahfadhu ghaibataka fi nafsiha wa malika. Dia bisa menjaga dirinya, ya, dan juga harta suaminya atau suamimu. Kalau ini perkataannya kepadamu adalah laki-laki, berarti bisa menjaga dirinya sendiri, termasuk harta suaminya juga bisa dijaga. Jangan ketika tadi, padahal sudah dijelaskan juga tadi dalam surat An-Nisa tadi ayat yang ke-34. Jadi bukan dikatakan wanita yang baik kalau tidak bisa menjaga dirinya ini. Sehingga tadi didukung dengan hadis tadi, makanya pantas ketika Rasulullah itu ya menyampaikan termasuk kepada anaknya Fatimah Az-Zahra, nanti yang akan masuk surga pertama kali adalah bukan istri Nabi, bukan putri-putri Nabi dari golongan perempuan, tapi Rasulullah menyebutnya dengan nama Muti'ah. Siapa itu Muti'ah? Akhirnya mencoba ingin mencari siapa itu Muti'ah itu yang sesungguhnya, maka penasaran, ya. Ini akhirnya ya Fatimah Az-Zahra mengajak, karena punya Hasan dan Husain. Ya pertama yang diajak adalah Hasan. Ketika mendatangi rumah Muti'ah, ketok-ketok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa itu? Saya Fatimah. Dengan siapa? Hasan. Ya. Mohon maaf, suami saya tidak ada di rumah, suami saya sedang bekerja, saya tidak bisa menerima. Padahal Hasan masih umur kurang lebih 5 tahun. Akhirnya balik lagi Fatimah, gak jadi masuk karena tidak diizinkan oleh tadi Muti'ah. Akhirnya ya besok lagi datang. Begitu datang, ngetok-ngetok lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa itu? Fatimah. Sama siapa? Husain. Yang dibawa Husain. Oh maaf, kalau dengan Hasan bisa kami izinkan karena kami sudah minta izin pada suami saya, tapi kalau sama Hasan saya belum minta izin sama suami saya, mohon maaf tidak bisa menerima. Akhirnya balik lagi Fatimah Zahra. Kemudian akhirnya disampaikan juga, oh ya nanti akan saya mintakan izin dulu deh
untuk Hasan, ya. Akhirnya untuk Husain, maaf. Kemudian besok lagi datang, ya, mau dua-duanya dibawa atau salah satu pun karena sudah dimintakan izin. Akhirnya ketok-ketok, assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa? Ini Fatimah, ya. Dengan Hasan maupun dengan Husain sudah diperbolehkan. Oh, silakan masuk. Begitu masuk, melihat lagi sibuk sedang mempersiapkan, ya, masakan untuk suaminya, hidangan untuk suaminya. Akhirnya sambil nanya-nanya, weh itu masakannya, subhanallah, luar biasa. Iya, tapi kok di situ ada cambuk? Ini cambuk untuk apa suamimu itu penggembala? Bukan, suamiku petani. Lah terus itu untuk apa? Cambuk. Oh, ini cambuk fungsinya kalau saya sediakan hidangan untuk suami saya pulang, kemudian suami saya makan tidak ridho, saya siap untuk dicambuk. Subhanallah, pantesan disitulah, ya, ini wanita yang soleh sampai tadi dia bisa menjaga diri ketika suaminya pergi. Datang perempuan sama laki-laki yang masih, ya, balita, tetap dia tidak mau menerima ini sampai memang bisa menjaga diri betul. Ya, sampai tadi ketika menyiapkan hidangan buat suami, kalau suami nggak ridho dia siap untuk dicambuk. Subhanallah. Maka disinilah ciri wanita yang solehah, istri yang solehah. Itu yang pertama. Ini yang bisa menjadi faktor kebahagiaan. Yang kedua, anak yang mau berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini makanya Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23-24, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughuna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma wa la taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wa fid lahum janadul minar rahmah wa rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah kecuali Dia, kecuali Allah maksudnya, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Apabila salah satu atau keduanya telah usia lanjut, maka ada dalam pemeliharaanmu. Janganlah engkau berbicara cih atau ah. Artinya satu oktav yang sampai menyakiti kedua orang tua. Wa qul lahuma qawlan karima. Hendaknya berkata kepada keduanya itu dengan perkataan yang mulia. Ya. Dan apabila dalam pemeliharaanmu, maka peliharalah dengan penuh kasih sayang dan doakan. Allahumma qfirli wali walidayya warahmuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami. Ya, sayangilah kami sebagaimana kedua orang tua kami menyayangi kami di waktu kami masih kecil. Itu jadi penuh dengan rasa kasih sayang. Itu mestinya seperti itu. Ya, sebagai ketaatan kepada kedua orang tua itu diantaranya, baru salah satu diantaranya taat kepada Allah, taat kepada kedua orang tua. Ini yang menunjukkan anak yang soleh, anak yang mau berbakti kepada kedua orang tua. Ini kalau kayak begini kan subhanallah, seneng, orang tua juga akan bahagia, seneng di dalam rumah tangga. Ya, ini suami punya istri yang soleha, punya anak mau berbakti kepadanya, kepada kedua orang tuanya. Ini subhanallah. Ya. Kemudian ada lingkungannya adalah lingkungan yang baik. Maka ada istilah begini, kalau kamu bergaul dengan tukang minyak wangi, maka setidaknya kamu akan kecepretan bau wanginya. Ya. Itu artinya ini bisa berpengaruh besar yang namanya lingkungan itu. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah." Yang satunya mi mauludin yuladu alal fitrah. Kebelakangnya sama. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasironihi aw yumajisani. Yang satu diriwayatkan oleh Bukhari, yang satu diriwayatkan oleh Muslim. Sama. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap yang dilahirkan dalam keadaan suci. Yang satunya tidaklah, ya, seseorang itu dilahirkan kecuali dalam keadaan suci. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Artinya di sini adalah lingkungan, bukan semata-mata kedua orang tua, bisa yang lainnya juga. Adapun orang tua di sini adalah merupakan lingkungan informal. Maka kedua orang tua bisa berpengaruh, termasuk kalau sudah punya kakak, ya kakaknya itu akan berpengaruh.
termasuk dia punya asisten rumah tangga, maka asisten rumah tangga itu akan mempengaruhi kepribadian seseorang. Kalau dalam lingkungan non formal, oh dia teman bermain, teman mengaji, teman kursus, itu juga akan berpengaruh, namanya lingkungan non formal. Begitupun juga lingkungan formal, di sekolah, teman sekolah, bisa gurunya, ya, dan yang lain-lain yang ada di sekolah ini bisa akan mempengaruhi kepada kepribadian anak. Bahkan pengaruh lingkungan itu sampai 70% dibanding faktor bawaan. Maka ini luar biasa. Tapi kalau tadi lingkungannya semuanya baik-baik yang bisa membentuk kepribadian muslim untuk menjadi anak yang soleh maupun soleha, subhanallah, makanya ini adalah termasuk faktor yang bisa mendukung kebahagiaan. Dan yang terakhir, yang keempat, faktor pendukung kebahagiaan adalah warizqu fi baladi. Jadi ada rezeki itu di dalam negerinya sendiri, artinya ya rezekinya itu tidak susah-susah. Gua harus banting tulang seakan siang ya maupun malam, tetap semuanya untuk dipergunakan mencari harta sampai istirahat pun kurang dan seterusnya. Tidak perlu sampai susah, tidak perlu jauh-jauh sampai keluar negeri. Ya, ternyata memang ya yang dekat dengan tempat tinggal kita pun itu rezekinya sudah banyak, maka ini tentu akan menjadi menyenangkan. Jadi faktor pendukung kebahagiaan itu ya memang bukan hanya sekedar ya mungkin dari segi faktor rumah mewah. Tidak, kemarin ketika dalam judul Baiti Jannati itu sudah disampaikan ya, itu bukan pendukung utama yang namanya rumah mewah, tapi para penghuninya menyadari dan tadi tahu kewajiban dan masing-masing. Maka di sini pun demikian. Kalau tadi pendukungnya istri yang soleha, anak yang soleh, lingkungan yang baik, termasuk juga rezekinya yang ya barokah, yang dekat, yang mudah, maka ini termasuk faktor-faktor pendukung bahagia yang dikonsepkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang didukung beberapa faktor tersebut. Insya Allah bisa mudah-mudahan bisa kita miliki sehingga kebahagiaan akan dapat kita capai. Bahkan bukan hanya kebahagiaan dunia, tapi yang kita harapkan adalah sampai ke bahagia ke akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.